bukan hal yang baru. Di beberapa negara yang sudah lebih dulu beralih ke kendaraan listrik, saya mengambil contoh seperti Norway, itu melakukan hal yang sama, dan negara-negara lain juga sama memberikan insentif gitu ya. Tetapi kita mesti melihat juga urgensinya. Saya mengambil contoh yang baru-baru ini dirasakan oleh masyarakat. Potongan pajak barang mewah kepada pembeli mobil. Waktu itu urgensinya apa? Stoknya banyak, penjualannya rendah. Nah, ketika diberi rangsangan potongan atau insentif pajak, terlihat bahwa penjualan bergulir dan sekarang ini sangat baik kondisinya. Sekarang kita kembali ke topik kendaraan listrik. Apakah unitnya sudah tersedia? Unitnya saja masih terbatas. Apa perlu diberikan insentif? Ya, ke depan kalau kinerjanya tidak bagus, ya mestinya tidak mendapat tunjangan yang bagus. Ini rumusan-rumusan ini kita diskusikan terus. Begitu urusan ini agak sulit dengan Kementerian Keuangan. Kita duduk siang malam ini soal tunjangan dan kenaikan. Ini kan selama ini kenaikannya tidak disentuh, tapi tunjangannya berlipat. Ada camat tunjangannya 2 juta, tapi di satu tempat ada camat tunjangannya 80 juta. Ini kalau nggak diatur bahaya ke depan. Peningkatan PAD di daerah, Pak Sekjen, bukan untuk membangun jalan yang rusak, tetapi nanti untuk pertama untuk peningkatan tunjangan kinerja dan lain-lain. Nah, Ibu dan Pak saya hormati, ini beberapa hal. Nah, oleh karena itu maka birokrasi itu benar-benar menerima. Oleh karena itu forum hari ini yang dilakukan oleh Kementan, ini forum yang sangat penting untuk bisa mengkonsolidasi kepala dinas agar menyajikan data yang akurat. Maka pupuk bisa diserahkan kepada yang berhak dan kemudian bisa meningkatkan produksi dan produktivitas. DPR ramai-ramai kritik kebijakan terakhir Jokowi di 2024. Dikutip dari CNBC Indonesia, Jakarta, di tengah puja-puji para anggota DPR koalisi pemerintahan merebak terhadap kinerja Presiden Joko Widodo saat rapat paripurna ke-24 masa sidang 5 tahun persidangan 2022-2023, Selasa 23 Mei 2023. Terselip pula sejumlah kritikan terhadap program-program kebijakannya. Sejumlah fraksi melontarkan berbagai kritikan untuk sederet tema kebijakan dalam rapat paripurna yang beragenda tanggapan fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Rapat paripurna ini turut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku perwakilan pemerintah. Berikut ini rangkuman sederet kritikan utama yang mereka lontarkan terhadap kebijakan Jokowi yang disajikan Rabu 24 Mei 2023. 1. Subsidi mobil listrik bukan untuk rakyat. Sebanyak 5 fraksi di DPR mengkritisi kebijakan pemberian subsidi kendaraan listrik. 5 fraksi itu ialah PDI Perjuangan, Nasdem, Demokrat, PAN, serta PKS. Mereka sama-sama menyuarakan peningkatan subsidi pupuk lebih penting ketimbang subsidi mobil listrik. Fraksi PDIP berargumen di samping industri kendaraan listrik ada lebih dari 65% lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap produk dan domestik bruto (PDB), di antaranya sektor pertanian, perikanan, pertambangan, industri konstruksi, perdagangan hingga transportasi. Oleh karena itu, pertumbuhan pada sektor ekonomi negara tersebut butuh intervensi pemerintah. Intervensi jangan hanya mobil listrik saja, tapi pada sektor-sektor kerakyatan, kata anggota DPR fraksi PDIP Masinton saat membacakan pandangan fraksi dalam rapat itu di ruang rapat paripurna DPR Gedung Parlemen Jakarta. Sedangkan Nasdem melihat di tengah munculnya subsidi mobil listrik pada tahun ini, subsidi pupuk malah terus turun 5 tahun terakhir. Pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar 34,3 triliun, namun pada 2020 menjadi 31 triliun. 2021 tersisa 29,1 triliun, 2022 menjadi hanya 25,3 triliun, dan pada 2023 tinggal 24 triliun.
Pernyataan senada juga dilontarkan fraksi Demokrat, PAN, serta PKS. Khusus untuk PKS menganggap insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan pemerintah ke kendaraan listrik menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada golongan masyarakat kelas atas, sebab masyarakat miskin tak dapat menikmatinya. 2. Gaji PNS tak naik, 2024 harus. 3 fraksi menyinggung masalah gaji PNS dalam rapat paripurna itu. Fraksi Golkar, PKB, dan P3 mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ihwal kenaikan gaji para pegawai negeri sipil PNS pada 2024 saat rapat paripurna itu. Fraksi pertama yang mengingatkan Sri Mulyani terkait itu adalah fraksi Partai Golkar. Menurut mereka, rencana kenaikan gaji PNS yang akan dilaksanakan pemerintah pada tahun depan harus diiringi dengan persiapan naiknya angka inflasi. Oleh sebab itu, Golkar mengingatkan supaya target inflasi yang telah ditetapkan dalam KEM PPKF sebesar 1,5% sampai 3,5% harus dicermati ulang. Selain karena potensi kenaikan inflasi akibat kenaikan gaji PNS, juga ada masa pemilu yang mendorong permintaan terhadap berbagai barang serta tingginya tren inflasi global. 3. Jangan gampang ngutang. Persoalan utang turut menjadi kritikan santer yang disuarakan para anggota Dewan saat memberikan pandangan terhadap KIM PPKF 2024. Ada 4 fraksi yang mengkritisi kebijakan utang tersebut, diantaranya PDIP, Demokrat, PKS, dan PAN. 4. IKN bukan prioritas, tunda saja. Ada 2 fraksi di DPR yang mengkritisi salah satu kebijakan Mercusuar dalam KIM PPKF 2024, yaitu yang berkaitan dengan pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara. 2 fraksi tersebut ialah fraksi PKS serta fraksi Demokrat. Di tengah puja-puji para anggota DPR koalisi pemerintahan merebak terhadap kinerja Presiden Joko Widodo saat rapat paripurna ke-24 masa sidang 5 tahun persidangan 2022-2023 Selasa 23 Mei 2023. Sejumlah fraksi melontarkan berbagai kritikan untuk sederet tema kebijakan dalam rapat paripurna yang beragenda tanggapan fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Rapat paripurna ini turut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku perwakilan pemerintah.